Alright, Dari Assalamualaikum recording. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau Waalaikumsalam. malam di sana, sore di Imam, pagi di aku. Ya, walaupun di Ya. sini gelap karena hujan nih. Apa kabar Ya, semuanya? Iksan sekarang di mana dia? Iksan kok Gimana? nggak di Houston lagi? Nah, aku udah di Cibubur. Oh, di Bubur. Oke, Nah. oke. Terakhir kita ketemu di Houston soalnya. Iya. Oh iya ya. Oke lah. Lanjut. Oke, lanjut. lanjut. Kita kenalan dulu Kita nih ya guys. Nih. Kita kenalan dulu kawan-kawan. Jadi hari ini Dini masih apa gini-gini tuh, Mam? Oke, mantap. Apa Oh, genghut? oke. Nggak, di sini tuh sekarang artinya lain, woi. Kalau di Amerika tuh gini artinya lain, woi. Apa artinya? Agak rasis dia. Oh gitu. Oh, bukan itu ya, apa sih namanya tuh? Bukan oke Bukan lagi. shit gitu. Iya, agak Bukan rasis yang- gini tuh. Gini sih sebetulnya yang rasis tuh. Iya, gitu aja lah ya. Gitu aja lah. Sarangnya. Sarang coro. Oh, gini ya, gini. Asik. Apa tuh, Sid? Kalau diving kan gini oke. Oh, gitu. Oke. Kalau untuk anak gaul gini itu nyabu artinya. Oh gitu. Oh, Bukan anak gaul lah, buat kaum-kaum tertentu lah. iya. Kaum tertentu ya. Oke. Ya, yang ngerti. Oke lah. Hari ini Dini masih berhalangan hadir karena lagi isi, ya kan? Aku nggak ngomong lagi positif ya, nanti diprotes lagi. Karena Dini lagi isi, ya kan? Betul ya, Mam? Malas aku kok protes-protes terus, Mam. Hari ini ada special guest. Special guest kita nih, kalau ngelihat namanya sih Pak Joko. Tapi silakan memperkenalkan diri lah, Pak Joko. Ya, nama saya Osit, nama lengkapnya Hadi Muksid Mursalim. Saya teman saya di sini. Teman-temannya teman-teman tuh gimana? Teman-teman saya yang lagi ada di Zoom ini. Oh gitu. Iya. Kenal dari masing-masing dari kami tuh gimana, Pak Joko? Osit. Kenalnya gimana ya? Kalau dari Ami dulu ya. Kalau Ami ini kenalnya aku waktu masuk SMP. SMP? Ke SMP apa SMA? IRCD ya, Mi ya? Oh IRCD, iya, IRCD. berarti kok masih SMP gitu ya? Ya. I see. IRCD kan? Ya, macam jauh betul bedanya, Nang. Berarti kok Soalnya masih beda setahun SMP. aja kan? SMP kelas 3 aku SMA Ya, kelas 7 1. tahun gitu bedanya ya. Iya. Gimana sih? Kita aktif di satu organisasi dulu, KPAI. Oh, KPAI. Kan? Kuliah Pendidikan Agama Islam di Masjid Usuluddin. Masa. Terus sering main bareng lah gitu. Oke. Terus kalau Iksan, ya waktu SMA dia pindah ke Duri itu kelas 2 SMA. Apa kelas 1 SMA ya? Aku lupa. Tapi Kelas 3 pokoknya di SMA. tengah-tengah lah. Kelas Kelas 3 tiga ya? SMA semester akhir ya. Nah, iya makanya. Jadi justru aku nggak begitu dekat dulu waktu SMA. Ya kan? Tapi ya sempat main lah. Terakhir ketemu dia waktu aku kunjungin Ami juga waktu ke Houston 2014 ya, November kalau nggak salah. Itu ke Houston dalam rangka apa dulu, Sid? Ingat nggak? Ke Houston dalam rangka apa? Silaturahmi. Oke. Silaturahmi sama Obama deh. Aku pengen ke San Antonio, tapi Oh. aku ya ke Houston lah gitu. Oh iya, ingat. Kalau Putih aku dari SMP. SMP apa SMA ya, Putih? Mute ya. Oke. Kalau Putih dari SMP apa SMA, tapi dia anak pintar, aku kan anak bodoh. Jarang menjaga ketemu. SMA kelas 1 sih. SMA kelas 1 ya? Iya, dia anak pintar, Ya, aku anak bodoh, jadi nggak ketemu. Aku pindah ke Duri SMA kelas 1. Kelas 1 ya? Iya. Kalau Tapi kan Imam, salam kenal nih, baru ketemu sekarang. Oke. Ya kan? Gitu. Mantap. Kegiatan apa sih sekarang? Ada ini kan, maksudnya ada kafe kan? Boleh cerita Tapi dikit tutup lah. dulu, Mi. Sementara di tengah pandemi ini ditutup dulu. Tapi Karena kayak order to go gitu jalan nggak atau gimana? sempet jalan, tapi mungkin karena persaingan ya, coffee shop terlalu banyak juga. Oh, ya. buka Sementara coffee shop kita kok di tutup mana? dulu. Di Kemang aku buka. Gitu. Apa namanya? Akhirnya aku tutup media sosial. Media sosial. Nanti Ya, aku sama teman-teman akhirnya boleh. Nanti ada di bawah sini nih ya kan. Tapi aku di WA aja sih. Kami YouTube-nya YouTube Keres ya, jadi nggak pakai editor. Tapi nanti aku taruh di description aja ya.
Penglaris, Ngikut aja, penglaris. Mi. Hah? Ngikut aja, ngikut Ah, aja. Siap. Kemang nih kan di Kemang ya, kafenya ya? Ya, Kemang Utara nomor 17A. Oh, Jadi iya. kalau perempatan McD kita belok kiri. Terus ya, sebelum Abu Nawas. Gitu. Kemang nih spontan kan? Huhui, gitu bukan? Bukan. Bukan ya, oke. Sekali aku, Bukan. sekali aku. Itu Candaan saya Rembo. Bang. Hah, kok Rembo? Tuh kan? Ya. Spontan. Aku roaming kan. Kamu ngerjain, aku kerjain balik, Mi. Aduh, gitu pula siapa-siapa ya. Oke lah. Oke. Apa lagi ya? Oke. Hari ini nih, kan ini hari belum ya, belum. Udah hari terakhir puasa, weh. Besok terakhir. Besok insya Allah Besok terakhir. hari terakhir insya Allah ya. Kalau aku Besok terakhir. karena masih hari Jumat kan. Ya apa? Ya. 2 hari sebelum sehari sebelum terakhir lah. Ya. Ngobrolin apa? Kita tadi ininya lebarannya. Astagfirullah, ngomong apa aku nih? Topik pembicaraan hari ini. Nah, itu tuh kita bakal ngomongin lebaran, ya kan? Lebaran karena udah deket sini sama Idul Fitri, ya kan? Ya. Lebaran zaman dulu sama lebaran zaman sekarang plus lebaran hari-hari ini apa bedanya? Coba siapa dulu yang mau ngebahas nih? Imam dulu mungkin? Kok enggak deh. Yaudah Iksan dulu lah, karena Iksan nih udah dua kali absen nih. Ya. Aku habis kena Absen serangan. sekali lagi kafir. Oh gitu ya. Enggak, bukan Udah salat kayak sholat Jumat. Jumat aja ya. Apa ceritanya lebaran ya? Lebaran kalau COVID-an aku pikir semuanya udah baru lah ya rasanya semua, maksudnya semuanya beda gitu, mulai dari puasanya, terus kegiatannya, kerja, cari takjil pun udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan ada Ke pasar gitu ya. ngabuburit kan biasanya kan keluar nyari makan. Kalau sekarang kan mungkin jam 2 jam 3 pesan Gojek atau masak-masak gitu kan. Udah kan banyak home chef sekarang kan jadinya. Iya. Kalau untuk lebaran sebetulnya aku masih belum ada gambaran, belum ada kebayang nih, karena biasanya tahun ke tahun tuh di rumah mertua aku bikin rendang kan. Ya, orang Padang lah kan, bikin rendang, bikin toco, bikin apa. Terus saudara-saudara datang karena masih ada nenek kan di sini. Bisa dipesan nggak? Kalau untuk kau keberatan di ongkirnya, Mam. Terus saudara-saudara ngumpul kan, makan rame-rame. Pokoknya rame-rame lah tuh habis hari kedua. Biasanya hari pertama tuh keluarga inti aja, terus kita ngunjungin saudara yang dekat-dekat sama tetangga-tetangga. Hari kedua tuh baru ngumpul rame-rame. Udah sih kayak gitu. Cuma yang sekarang ini aku udah dengar ada saudara yang udah mulai buka Google Meet, terus ada meeting Zoom, link-linknya gitu. Nanti kayak gini gitu ketemunya, edinnya via online. Betul. Kalau ya baru itu sih gambarannya. Masak juga mungkin kalau mertua aku bakal masih masak, cuman untuk kita aja sekeluarga. Dan tetangga-tetangga juga udah pasti nggak ada yang nyamperin. Masak sendiri-sendiri ya. Jadi kita lumayan aktif untuk ngabarin nggak ada sholat tuh apa Jumatan, nggak ada gitu-gitulah. Jadi banyak di speaker masjid. Mungkin Bang Hamid sama Imam, Bang Hamid mungkin rindu juga kali ya bunyi-bunyi speaker masjid. Iya. Putih dulu lah, aku mau dengar. Gimana? Sorry San. Iya, lanjut dah. Putih dulu lah. Gimana Put? Aku dulu lah. Iya, kau dulu lah. Apalah sih, Mam. Ngomong apa tadi ya? Oh ya, lebaran. Kalau menurut aku sih gimana ya? Rasanya yang ngebedain ya, mungkin background dulu. Di sini curfew tetap ada. Jadi cuma boleh keluar dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Kebetulan berbukanya jam 6.20 lah. Jadi emang
pada dasarnya ngabuburit ya nggak boleh. Tapi walaupun maksudnya 1,5 jam dari puasa udah harus balik rumah, tapi ya orang-orang tetap keluar gitu. Jadi di jam-jam habis asar itu justru nyari tempat makan kayak supermarket, restoran yang buka itu rame banget. Tapi ya karena di sini ada physical distancing, jadi dalam satu toko itu nggak boleh lebih dari 2 atau 3 orang gitu. Termasuk ininya, termasuk yang jual. Jadi benar-benar akhirnya orang-orang jadi pada ngantri-ngantri di luar atau di dalam mobil, tapi jadinya justru hektik banget. Jadi kalau aku sih ngerasa di sini Lebaran ya, kayaknya nggak ada bedanya sih. Maksudnya mendekati Lebaran, puasa nggak ada bedanya, dan lagi dengan kita justru terkurung dalam tanda kutip ya, terkurung nggak bisa kemana-mana, justru orang tetap punya effort, tetap pengen gitu apa bagi-bagi kue, bagi-bagi makanan. Ini bahkan ya ini ntar kalau lagi AFK berarti lagi aku lagi jadi abang Gojek dulu nganter-nganter makanan. Jadi kayaknya nggak jauh beda sih. Cuma yang berasa itu justru ya kita nggak bisa keluar, tapi essence-nya mendekati Lebaran itu kan emang bagi-bagi kue, bagi-bagi makanan, baik ke tetangga, orang dekat, orang jauh. Sholat Dan itu Idnya juga di-cancel kan, Mam? Di sana atau gimana? masjid masih tutup nih sampai sekarang. Oke, Jadi oke. nggak ada kegiatan di masjid sama sekali. Iya, iya, iya. Kemarin juga waktu mau bayar zakat fitrah justru bingung lah gimana mau bayar zakat fitrah. Makanya kemarin kan sempet japri. Iya. Kau kan di Dahran ya. Dahran itu daerah timur kan? Yes. Syarkiyah kan. Jadi kalau Syarki. bahkan Haromai itu juga tutup dua-duanya ya? Tutup. Tapi orang tetap ngumpul nih di emperan luar. Oke. Nah itu maksudnya nggak ada enforcing-nya dari petugas keamanannya apa gimana gitu? Jadi awalnya kan benar-benar dibuka sebelum dipasang lagi curfew-nya. Jadi pas awal-awal Ramadan tuh sempat benar-benar dibuka. Masjidnya nggak buka, tapi orang boleh keluar. Ya udah ya, orang pada keluar dong. Iya, iya, iya. Tapi begitu, oh kayaknya ini nggak bisa nih kayak gini, mulai dikena curfew lagi, ya udah, curfew lagi, ya begitu di antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore, orang bebas di luar. Tapi setelah itu pagi. Oke. Ini rencana juga Lebaran, curfew-nya jadi 24 jam, jadi sama sekali nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar rumah ya? Nggak boleh. Oke, tapi suasana Lebarannya masih terasa ya? Masih berasa nih, mungkin nggak tahu, mungkin karena ini ya jadi tukang Gojek ngantar-ngantar kue, jadi berasa Lebaran. Klarifikasi nih, jadi tukang Gojeknya emang usaha atau emang nganterin? Cuma apa? Bukan. Udah bagian sultan. Nganterin dengan sukarela. Oh, oke. Iya, iya, iya. Enggak, siapa tahu bisnis sampingan kan? Nggak, soalnya aku pernah juga gitu nganter-nganterin gitu. Oke, Putih dulu lah. Putih lanjut, Put. Kalau di Jogja, Oke. serius? Kalau di Jogja sendiri sebelum pandemi ya, rame banget di sini Bang. Di pinggir-pinggir jalan itu orang jual takjil. Dan aku termasuk salah satu yang meramaikan itu. Apalagi ini kan anak tahun kedua mulai puasa full. Jadi awal-awalnya tahun kemarin full, ini tahun sekarang full. Mudah-mudahan full juga. Sebelum-sebelumnya kan belajar puasa setengah hari, kadang full ding-dong itu, full tidak. Jadi sering apa ya, nanya anak mau makan apa gitu. Jadi sering untuk apa namanya reward lah buat anak karena berhasil puasa dalam hampir mau sampai maghrib. Jadi kita jam 4 itu pergi beli apa. Tapi semenjak COVID ini ya kita nggak aku sama Mas Gilang itu memang nggak keluar. Makan juga makan kalau di sini kalau pengen sesuatu yang bukan masakan sendiri ya, itu ada kayak bukan catering ya. Di sini kayak ada
usaha untuk eee, pemesanan bahan-bahan, secara online itu loh, Bang. Jadi kalau mau Oh, mesen yang daging, bahan-bahan mau mesen mentahnya gitu ya? jadi itu kita pakai online semua, sayur organik misalnya mau beli sayur organik itu udah diantar ke rumah. Terus untuk makanan sendiri pun juga udah ada catering-nya yang online gitu. Jadi, Oh, oh, oke. kebetulan Mas bilang itu juga ini, suami itu kayak penggerak untuk, eee, penjualan apa sih namanya, badan usaha kecil menengah ya? Hmm. KM. Itu badan usaha kecil menengah yang khusus pangan. Jadi kan kebanyakan gara-gara Covid ini, pangan kan jadi turun ya, Berdampak ya. orang jualannya gitu. Jadi Iya, iya. itu kayak dibikin suatu, bukan organisasi juga ya, kayak kayak Komunitas lah. wadah untuk kayak wadah untuk menjual, Gerakan. mereka gitu. Jadi Ah, dimasukin ke dalam iyalah. grup, jadi nanti disebar-sebar. Itu kita pakai itu aja sih selama ini. Swadaya Dan itu kalau ya? kenapa, Bang? Swadaya ininya ya, Gilang bikinnya tuh ya, Iya, teman-temannya. relawan lah, istilahnya kayak Relawan, relawan. relawan, betul, betul, betul. Oke, oke. Oke lah. Gitu. Sid lah gimana ininya, Sid? Ya, Biasanya jadi gimana, sekarang gimana? kalau Ya. kalau dibanding-bandingkan kegiatan mungkin sama-sama aja nih ya. Tetap keluar, Oh ya? ya tetap keluar, tetap ada kegiatan, tetap meeting, tetap ketemu orang, tetap Heeh. walaupun pas waktu awal-awal pandemi ini dimulai, awal-awal Maret, pertengahan Maret, itu sempat ya nggak keluar sama sekali sebulan. Hmm. Betul-betul self-isolation lah gitu. Terus habis itu masuk Ramadan, ya mulai banyak yang harus dikerjakan, ya akhirnya itu harus keluar, Iya, iya. meeting sana, Tapi meeting rata-rata memang sini. karena kerjaan ya, Sid ya. Iya, karena kerjaan. Karena juga kemarin juga kita ke daerah-daerah, beberapa daerah yang misalnya juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Ya mau nggak mau harus keluar rumah ya. Ya, mau nggak mau harus keluar rumah. Iya, iya, iya. Tapi satu hal sih yang aku mulai merasa beda, itu adalah suasana atau ambience Ramadan itu sih. Kalau dulu kita nonton pagi-pagi itu tontonan masih berbobot gitu, pas sahur, Iya. buka gitu. Sekarang tuh kayaknya semuanya dibawa bercanda semua gitu. Iya, kayak Nah, jadi tontonan tuh udah nggak berbobot, terus juga apa namanya nggak menambah ilmu gitu. Dan semenjak ambience Ramadannya nggak dapet. kayaknya semenjak ini ya medio 2000-an tuh ya acara maksudnya kan dulu aja juga sih acara-acara lucu gitu kan zaman kita sahur kita gitu kan. Cuma Ya, kayaknya sejak medio 2000-an tuh lebih digencarkan gitu ya nggak sih? iya juga sih. Aku pikir sih media kan apa namanya ya ini dari sudut pandang mantan anak komunikasi aja. Cuma Iya. menurut aku media itu kan juga bisnis ya dan banyak. Lebih ke bisnis. Walaupun memang ada agenda juga. Cuma menurut aku mostly kayaknya tuh memang ngambil penonton dan iklannya. Iya, iya, Dan iya. sementara sekarang kan kalau media kan aku pikir udah geser ya, orang-orang memilih apa yang dia mau tonton. Channel TV yang konvensional aku pikir udah geser lah, orang lebih ngambil konten tuh pasti lebih ke sosial media YouTube, ya. Iya. atau webinar juga sekarang kan terus. Tapi Cuma sih kalau misalnya pergeseran media itu mungkin bukan cuma sejak COVID, cuma udah agak lama juga. Ya. Mungkin aku baru ada kesempatan sekarang bisa nonton gitu. Kalau dulu tuh jadi agak malas gitu. ibu ya Sid ya. Kemarin waktu tahun-tahun sebelumnya sih lumayan ya. Bulan Ramadan. Sekarang ini bisa dibilang agak santai tapi melakukan hal-hal yang sama lah sama tahun-tahun sebelumnya. Lebih ke hal-hal berbau sosial. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada safari Ramadan, sekarang tahun ini nggak ada. Mungkin bedanya gitu. Banyak yang tadinya berkumpul gitu nggak dulu gitu ya. Ya, nggak. Oke. Justru sebenarnya di umur-umur sekarang ini aku ngerasa aku memang agak ansos. Jadi hal yang tepat, bukan hal yang tepat. Ya waktunya beriringan sama
aku pengennya lagi ansos juga. Jadi untuk gak ketemu orang, momennya pas ada Iya. COVID ini. Gitu. Walaupun kita nggak pengen juga sih ada COVID ini. Ada event apa kenapa jadi ansos it? So, apa sih pertanyaan? Bosen aja ketemu orang rame gitu, bosen nih. Jadi Iya. sekarang mungkin memang moodnya lagi pengen santai di rumah, menyendiri, nonton introvert TV, gitu ya. Ya. Iya. Ansos aja gitu. Okay. Lagi fasenya gitu aja. Pasti ya. Kalau aku kan udah lama ya nggak Ramadan sama Lebaran di Indonesia kan. Terakhir yang full Ramadan atau Lebaran di Indonesia itu mungkin, udah lama banget men. Udah lama banget. 10 tahun kali ya? Lebih kali. Mungkin 2004 mungkin. Yang 2004 beneran ya? full di Indonesia gitu ya. Yang hunting takjil. Solo itu ya, bukan? Di Duri Rumbai lah. Duri Rumbai. Duri lah zaman dulu kan, maksudnya nyari takjil, terus apa namanya terawihnya ya terawih Indonesia lah kan, 443 kalau terawih di Indonesia kan. Terus sejak pindah ke sini ya lebih dominan ya yang di sini gitu. Kalau di sini itu mungkin apa namanya Ihsan juga bisa mengamini, jadi istilahnya buka puasa tuh pasti di masjid. Setiap hari itu ada buka puasa bareng di masjid gitu kan. Habis buka puasa, habis sholat makan yang besar, habis itu lanjut isya apa segala macam gitu. Jadi ya itu sih yang aku kangenin ya, maksudnya lagi-lagi ngumpul sama orang gitu yang dan aku nggak tahu ya kalau aku boleh bandingin antara di US sama di Indonesia itu lebih kerasa gitu ininya Ramadannya di sini gitu. Lebih karena kalau di apa namanya? Mungkin karena di sini sebagai minoritas ya, jadi pengen lebih erat gitu kan sama dengan yang lain gitu. Jadi lebih kerasa kayak ya ukhuwahnya, ibadahnya gitu kan. Di Indonesia aku nggak pernah yang namanya iktikaf gitu. Mungkin cuma sehari 2 hari waktu kalau di Rumbai apa namanya tuh pesantren kilatnya, Ikrar tuh bikin apa? Kalau di Duri kan TBRM ya. Oh ada namanya ya? Ada namanya tuh pesantren kilatnya. Aku di Duri aja lupa, apalagi di Rumbai nggak tahu sama sekali. Di Itihad kayaknya pesantren kilat aja namanya. Iya, Ikrar kan. Safari Ramadan ya bukan? Iya. Lu pernah tuh yang aku sok-sok bikin waktu aku masih jadi pengurus KPAI-nya itu kan, sok-sok kayak kita ngunjungin ke Rumbai yuk, soalnya ada fundingnya kan. Kok ada fundingnya bukan? Ngunjungin ke Rumbai gitu, terus tapi hasilnya seingat aku agak awkward gitu sih, yang ada datang tidur. Capek nggak? Maksudnya nggak kurang optimum lah waktu itu. But anyway, yang aku kangen ya itu, maksudnya datang ketemu orang, makan. Dan kalau di sini kan lebih makan ke masjid, terus nanti nyambung ibadahnya di masjid gitu loh. Karena kalau di rumah ini jujur jadi males ibadahnya men, kayak mending mending apa ya, agak susah gitu memotivasi diri, bukan karena pengen dilihat orang ya, tapi ya beda ada teman aja suasananya gitu. Kalau ada teman kan enak berangkat gitu terus ada penyemangat gitulah ya. Ya ada biryani. Iya, aku Lebaran juga ya udah entah kapan terakhir di Indonesia. Terakhir Lebaran di Indonesia itu Lebaran Haji, bukan Lebaran Idul Fitri. Tahun 2006 kalau nggak salah. Pas soalnya waktu itu Lebaran Idul Fitrinya tuh bulan Desember. Jadi bisa pulang aku. Sekarang kan udah bulan apa nanti, Agustus ya kalau nggak salah. But anyhow, ya gitulah ya. Jadi beda gitu ya suasananya pas dulu sama sekarang plus hari-hari ini gitu. Ya aku bingung bridgingnya, woy. Cerita aku maksudnya ya kayak tadi Osit bilang terakhir kali ketemu sama Osit itu di Houston. Pernah kita ketemu di mall apa dekat-dekat SCBD gitu nggak sih? Setelah dari Houston. Dan Houston kita ketemu sekali kan? Houston ya? Oh setelah Houston ada pas ngumpul juga tuh kalau nggak salah ya? Kalau salah. Iya. Apa ketemu sebentar aja gitu? Apa namanya? Iya. Tadi kan aku lupa. Dia banyak ininya. Ramadan ini banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang. Iya.
Kalau kita di episode sebelumnya tuh kita udah mulai cerita apa kesibukan, terus sehari-hari ngapain. Nah, boleh disebutkan mungkin Wasit kesibukannya apa gitu. Oke. Hostnya Soalnya kita mau serahkan ke Ihsan aja lah. terus kita mau nyambungkan ke ini Bang, soalnya tadi Keren si briefingnya Imam sih. yang punya tadi punya si Imam kan punya ide tuh kita setelah ngobrolin apa namanya Lebaran kita mau aku abis ngobrolin Lebaran kita mau nyambungin ke karir dan ekspektasi dan rencana sebelumnya. Nah, jadi maksudnya kita mulai dari sekarang sebutnya apa, terus nanti kita bisa menurutkan ke belakangnya dulunya, memang pengen jadi itu atau? Ya. Oh, oke. Kenapa? Sekarang, aku langsung jawab ya, Pak Iksan ya. Sekarang itu kesibukannya di dunia politik ya, sama bisnis lah gitu. Tapi memang begitu lulus kuliah, nanti kita akan masuk ke situ sebelum kuliah. Begitu lulus kuliah aku langsung masuk politik. Jadi memang waktu itu aku kuliahnya yang mestinya 4 tahun selesai jadinya 5 tahun karena satu dan lain hal. Akhirnya aku balas dendam terhadap diri aku sendiri sih, balas dendam terhadap diri aku sendiri, motivasi lah. Gitu. Kalau aku gimana caranya begitu lulus langsung menyentuh hal yang berhubungan sama masyarakat banyak, yaitu politik gitu. Akhirnya saya udah masuk politik dan waktu itu aku langsung masuk ke Partai Demokrat waktu itu. Nah di sana aku langsung kenal dengan beberapa elit di negeri ini. Ya akhirnya aku belajar banyak dari situ, belajar banyak dan juga mengambil network yang ada di situ. Kalau menurut aku waktu itu yang penting. Jadi dengan adanya ilmu yang aku serap, terus juga network yang aku bangun dan aku dapatkan, aku manfaatkan itu. Dan akhirnya sekarang aku masih di dunia politik dan bisnis. Dari situ aku belajar bisnis juga, kenal beberapa pebisnis, dan juga belajar banyak dari mereka. Akhirnya sekarang ya walaupun bisnisnya nggak besar-besar banget lah gitu. Nah, kalau waktu SMA, dulu itu cita-citanya pengen jadi geologis atau jadi diplomat waktu itu. Ada bucket list-nya tuh, ada bucket list-nya. Terus waktu itu sampai itu kelas 1 SMA, kelas 2 naik, kelas 3 akhirnya masuk IPA. Nah, tapi pas lagi liburan naik kelas 3 itu mikir ngambil geologi apa ngambil HI ya gitu kan. Nah, akhirnya aku memantapkan untuk ngambil HI. Dan akhirnya dari IPA aku pindah ke IPS. Jadi di rapor aku itu dicoret tuh. Kan ada kalau di bawah tuh naik kelas IPA, naik kelas 3, titik-titik terus diisi gurunya IPA gitu kan. Nah, IPA aku dicoret ganti IPS. Gitu. Akhirnya aku milih IPS, aku fokus di situ terus akhirnya masuk di HI Unpar, kuliah, dan ternyata kalau HI itu kan dia ya lebih kurang kan politik lah yang dipelajarin. Nah, akhirnya aku di situ sampai sekarang, gitu ceritanya. Aku ada pertanyaan dikit, boleh nggak, San? Iksan aja lah hostnya ya, lebih enak kayaknya. Udah lah. Nggak, aku Kasih bingung abang. ya, boy. Keren. Cair aja. Iya kan? Apa, ini kalau nggak tahu ini sensitif atau enggak ya, Sid. Jadi kenapa bisa, maksudnya berlabuhnya itu ke Demokrat waktu itu, Sid? Buat ininya tuh, lanjutannya tuh. Apa nyoba ke partai lain dah atau gimana gitu? Karena boleh dibilang waktu itu aku pilih-pilih karena beberapa partai ada yang nawarin jujur. Terus kenapa yang aku pilih Demokrat? Pertama, aku senang dengan figur Pak SBY waktu itu ya. Oke. Nah, terus habis itu aku baca biografinya dan lain-lain. Oh, ini orang menarik nih dari orang desa
betul-betul orang desa dari Pacitan, tapi bisa mengembangkan dirinya sendiri sampai jadi orang top level di negeri ini. Dari situ awalnya waktu itu. Terus akhirnya aku masuk, politik. Nah, bukan berarti aku masuk Demokrat habis itu langsung bagus, enggak. Pas aku masuk itu pas kasus Nazarudin baru muncul tuh. Gitu. Nazarudin ini Century dulu ya kalau nggak salah. Bukan Century. Bukan, aku lupa ya. Wisma Atlet dan lain-lain kalau nggak Oh, salah. oke. Iya. Jadi begitu aku baru masuk, langsung gitu. Nah, tetapi disitulah aku belajar bagaimana kita menghadapi segala masalah dalam hal komunikasi publik dan lain-lain lah. Dari situ sih, maksudnya kenapa aku pilih Demokrat pertama karena Pepo, karena Pak SBY, kedua juga waktu itu selama Demokrat, kan aku di kuliah kan belajar demokrasi banyak ya. Nah, di situ banyak mengexercise terutama di mata kuliah yang civil society, di situ mengexercise tentang demokrasi selama SBY ada gitu. Selama SBY memimpin pada saat itu. Nah, dan memang banyak buku-buku yang membahas demokrasi selama dipimpin oleh Pak SBY itu dibandingkan saat ini ya. Kalau saat ini mungkin nggak ada kali ya. Ada tapi nggak banyak. Kalau waktu itu banyak karena memang demokrasi waktu itu hidup dan tumbuh. Gitu. Nah, dari situ aku belajar demokrasi. Dan habis itu aku belajar power juga gitu. Power itu ya kekuasaan. Waktu itu kan Demokrat the ruling party waktu aku masuk ke situ tahun 2000 berapa ya, 10 akhir ya. The ruling party waktu itu. Nah, aku belajar juga tentang kekuasaan. Dan Pak SBY bilang kan waktu itu, walaupun ini power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely gitu. Di situ aku pernah disampaikan. Terus habis itu Pak SBY pernah nyampaikan politik is all about perception. Jadi bagaimana kita bisa handle ini semua gitu. Ya banyak hal yang begitu aku masuk banyak diajarkan banyak oleh Pak SBY dan akhirnya aku juga dibentuk sama beliau gitu. Gitu sih. Jadi sekarang tuh masih apa yang tadi kau cerita ketemu orang itu tuh masih dalam rangka Demokrat dan masih. Jadi masih ketemu. Kemarin aku malah bagi-bagi takjil di jalan, physical distancing ya tetap dilaksanakan lah protokol coronanya ya. Iya, kita pakai masker gitu, physical distancing. Tapi kan yang penting masyarakat makan lah gitu. Iya. Jadi menarik ya, maksudnya apa? Nggak banyak sih ya kalau yang jadi. Kalau boleh tahu dapilnya apa dulu sih waktu ini? Waktu running jadi anggota? Waktu dari anggota aku dapil Jawa Tengah 2 itu Kudus, Demak, Jepara. Jawa Tengah 2? Iya. Itu kampung aku sih. Surakarta. Emang orang mana nih? Ya, itu kalau Surakarta itu Jawa Tengah 5. Oh iya, sorry. Jawa Tengah 5. Tapi aku dulu milih karena di luar negeri jadinya Jakarta 2. Jakarta 2. Jakarta Selatan. Oke. Apa namanya? Gimana Pak Hos? Pak Hos. Tapi seru nih maksud aku. Yang sebetulnya yang aku paling semangat dari geng Hor ini kita punya latar belakang yang beda-beda kayak. Betul. Bang Ami itu dan approach-nya tentang apapun yang kita bahas itu Bang Ami engineer gitu kan, terus Putih dokter. Sejak dari sekolah sampai kuliah gitu, terus maksudnya tuh mindset-nya tuh bagus. Aku yang bengak-bengaknya kan yang nggak jelas gitu, terus kerjaan aku. Financial analyst mana pula bengak? Mana Pak financial, nggak ada analisnya. Aku mau kayak protes sedikit istilah pintar sama bengak gitu, karena terbuka wawasan aku sejak nonton Naruto gitu kan. Yang jadi Hokage kan Naruto gitu. Naruto kan
Ya tahu sendiri lah gimana dulu di sekolahnya kan, maksudnya Oh, dia bukan siswa terbaik atau gimana gitu. paling Jadi, rendah nilainya Naruto tuh. iya, Jadi iya, kan iya. juara satunya dulu Sasuke, juara Oke, oke. terakhirnya tuh si Naruto. Jadi kayak apa ya? Maksudnya aku kalau Kadang-kadang ini sih Bang, kalau aku boleh membela Hmm, diri ya. Maksudnya kadang-kadang kayak counter privilege itu. Aku pikir kayak untuk orang yang tidak pintar itu gampang untuk disebutkan kayak oh ya kalian pintar aku bengak gitu itu kayak mudah untuk diucapkan. Sementara tidak adil rasanya untuk semua orang gitu memang. Betul nggak maksudnya? Ngerti nggak maksud aku kayak counter privilege loh kayak iya. karena aku bukan orang kaya aku bisa ngomong sesuka aku bagaimana kondisi pemerintah atau kondisi Nggak ada beban ya. masyarakat gitu nggak ada beban kesannya Iya. gitu. Nah jadi ya betul itu salah aku sih sebagai Nothing tulus aja. menggunakan itu maksudnya ngerti kan kalau apa Iya. maksud aku terbalik-balik nama kalian intinya tuh kayak gitu loh. Oke, terima kasih Bang Ami. Cuma ya betul lah aku latar belakangnya itu nggak terlalu akademis cuma yang waktu dan approach aku agak apa ya, jadi bingung aku nyari padanan katanya. Tapi bahasa Inggrisnya tahu? Ya udah pakai bahasa Inggris aja. Agak nakal gitu. Pokoknya apa approach dari apapun bahasan kita tuh. Sporadik nggak? Boleh juga, aku nggak ngerti artinya apa. Cuma terus Putih kan dari apa dia punya background dokter terus apa banyak. Nah, OSIT nih aku pikir bawa sudut pandang yang menarik juga buat kita yang aku pikir dari geng Hore ini nggak ada yang ini di politik banget kan. Iya. Jadi seru juga nih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan teman-teman. Aku tadinya pengen nanya kayak bagaimana pandangan OSIT mengenai kehidupan berpolitik dan berbangsa kita sekarang, cuma kayaknya agak menjauh dari topik yang tadi mau kita bahas. Ya, enggak aku pengen penasaran aja kalau OSIT kan tadi apa awalnya pilihannya geologis sama HI kan gitu ya. Kok alma mater sama ex aku ya? Skip lah, jangan. Apa? Aku lupa ex yang mana, Mi? Yang mana? Untung nggak ingat. Alhamdulillah. Sip. Oh iya ya. Untung mumpung Meredith nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Iya kan? Janganlah. Jangan. Saya weh. Iya. Tunggu mantan suami siapa ya? Alma mater sama mantan kekasihku yang dulu. Wah, sedap. Kali mantan. Kan keluar kayak apa ya? Kalau aku penasaran tuh sebelum ini kalau Putih itu apa emang dari dulu pengen jadi dokter juga enggak atau gimana? Enggak, Bang. Jadi itu terjebak sebenarnya. Kok bisa? Jadi sebenarnya dulu kan aku tuh termasuk salah satu yang orang yang itu kayak berhubungan sama Bang Ami ngomong kemarin, harusnya kan anak-anak SMA udah cari tahu ya mau kemana. Jadi dari kelas 1 kan paling nggak udah tahu mau kemana gitu. Nah kalau aku termasuk anak SMA yang pada saat itu sampai kelas 3 pun masih bingung mau apa. I see. Tapi memang gitu kan? Pelajaran yang paling aku suka dulu selama di SMA itu adalah kimia. Oh. Jadi waktu ikut waktu mau daftar kuliah, sempat waktu itu pilihan pertamanya aku nulisnya teknik kimia. Wish. Terus yang pilihan keduanya adalah FKUGM kan waktu itu. Terus langsung dimarahi sama kakak sepupu waktu itu. Bukan dimarahi sih, ditegur gitu. Harusnya yang pertama itu yang passing grade tinggi gitu. Jadi sampai itu pun aku nggak terlalu paham, Bang. Yang penting aku kimia gitu kan dulu awalnya. Terus akhirnya aku ubahlah, aku balik. Ya udah ikut yang pertama itu adalah FKUGM, yang kedua teknik kimia gitu kan. Jadi ternyata alhamdulillah lolos di UGM kan. Walaupun sebenarnya di hati itu masih pengen teknik kimia atau teknik lingkungan. Dulu waktu itu sama almarhum Indah, itu sama
pengen sama di teknik lingkungan karena aku kan sekelas sama Indah kelas 3. Balik lagi ke Rumbai itu kan sekelas sama Indah. Kita ini ya mendiang indah ya. Iya, Indah Supriyati almarhumah ya. Ya. Kemudian apa ya Dah sering ngobrol kan waktu itu. Ini aja yuk teknik lingkungan gitu. Jadi pengen juga jadi teknik lingkungan gitu kan. Tapi teknik lingkungan itu nggak ada di Jogja, sedangkan ayahku nggak boleh aku kuliah di Bandung. Kan adanya di ITB sama ITB ya kalau nggak salah ya. Terus ya udahlah. Kalau di UGM kan adanya cuma teknik lingkungan itu, geologi dan lain-lainnya. Akhirnya udah terjebak lah Bang. Kan ya. Yang lulusnya di kedokteran FK. Iya. Ya akhirnya lanjut sampai sekarang. Ada hubungannya sama Caltech nggak? Kalau pertimbangan teknik atau memang kau tertariknya sama lingkungan? Nah itu jadi mungkin karena omku itu juga di Caltech, terus ayah juga di Chevron kan, jadi kayak istilahnya udah diarahkan ke sana gitu. Maksudnya bukan diarahkan, kita kan mungkin lingkungannya itu aja ya. Iya. Jadi nanti lulusnya kalau udah selesai teknik kimia nanti akan kembali di Chevron kan, itu dari dulu kan anak-anak Cendana kebanyakan rata-rata ya, walaupun nggak semuanya. Sirkulasinya gitu terus ya. Sekarang hostnya Iksan, nggak aku dong. Nah gitu kan. Bentar ya. Gitu. Lanjut. Iya lanjut. Tuh. Iya soalnya apa? Banyak juga teman aku kayak tekim terus ini gara-gara ya karena familiar aja gitu kan. Tapi aku beruntung sih, maksudnya baru aku sekarang merasakan bersyukur kalau untungnya nggak jadi teknik kimia, karena aku baru tahu dari temanku yang di teknik kimia waktu itu, yang satu kos ya, katanya justru untung kamu tuh nggak pilih teknik kimia karena kebanyakan pelajarannya juga banyak fisikanya ya Bang ya. Betul, kimianya tuh hampir apa ya, kayak kalau istilahnya mie goreng gitu ya, mie rebus lah. Astagfirullah. Ada mie rebus di kulkas. Mie rebus. Kira apa dong? Mie rebus pakai telur gitu ya. Boleh dibilang kimia di teknik kimia itu apa ya? Jadi bukan yang dominan justru, bukan micin ya, bukan micin. Justru di teknik kimia ini mungkin jadi share juga ya. Yang banyak tuh fisika sama matematikanya. Fisika, matematika. Teknik kali ya? Iya, jadi kimianya tuh kayak apa ya? Bingung lah gue menjelaskannya. Jadi nggak banyak benar kimianya tuh ada. Kayak putih telurnya gitu. Hah? Kayak putih telurnya atau mungkin telurnya? Mungkin. Ada. Tadi. Atau gitu ya, mungkin bisa juga kalau di telur itu kan kelihatan kan kuning tuh dominan gitu warnanya kan mencolok. Terus yang lebih banyak putihnya kan ya nggak sih? Iya, jadi aku pikir nangkap lah kita intinya kimianya nggak banyak-banyak kali. Iya. Sampai itu pun aku tuh baru tahu setelah kuliah gitu. Jadi ternyata beda ya antara teknik kimia dengan kimia murni, itu mungkin ngambilnya FMIPA ya. Beda banget. Beda sekali. Tapi memang kayak jadi gimana ngajalannya? Skip aja lah. Nah, maksudnya betul tadi yang poin di Apakan Putih tadi kayak yang kita di lingkungan Cendana / Chevron itu atau Caltech dulu ya. Itu tuh kayak terjebak gitu ya, wawasannya kurang, ya nggak sih? Jadi ya kalau nggak dokter, insinyur atau kalau IPS-nya akuntan atau ekonom gitu kan. Jarang nih si OSIT, malah nggak ada. Dan ya, jarang yang kayak OSIT yang bisa kepikiran. Nah itu dia sih, maksudnya kok kepingin HI dulu apa banyak orang milih HI dulu sih zaman SMA gitu? Enggak banyak sih. Enggak banyak kan? Karena waktu itu salah satunya aku pengen jalan-jalan ke luar negeri yang gratis, gimana ya caranya? Itu sama persis sama aku. Aku juga salah satu. Aku juga kayak Putih. Jadi waktu kelas 3 tuh udah mau Eptanas tuh aku masih nggak tahu mau apa nih. Waktu mau SPMB malah. Waktu mau SPMB tuh aku bingung mau ambil jadi apa ya. Terus ada om aku nanya, kau ngebayanginnya nanti pengennya kerjanya kayak gimana? Terus aku bilang aku pengen terus aku pengen ketemu banyak orang, terus kebetulan waktu itu aku lagi senang fotografi.
ambil jurnalistik aja. Oh gitu ya. Udah aku cari lagu jurnalistik adanya di Unpad kan. Makanya lah pergi awak ke Bandung. Untuk backup itu juga sempat aku ikut ujian HI Unpar tuh, hampir kita satu alma mater. Iya. Aku udah ujian, cuma alhamdulillah yang SPMB-nya masuk yang Unpad. Tapi hal yang aku syukuri adalah waktu itu aku ikut tes Unpar gelombang pertama. Itu kalau nggak salah tanggal 4 Maret deh. 4 Maret 2005. Nah, orang masih pada sekolah kan. Aku izin tuh. Aku sama Tria izin ke Bandung. Tria Messi Grey ya? Tria Messi Grey. Terus kita tes Unpar. Keterima lah. Begitu selesai, kan seminggu kemudian tuh. Nah, seminggu kemudian diumumkan. Terus habis itu aku udah tahu keterima di Unpar. Terus aku konsultasi sama Gae, sama nenek aku, sama beberapa orang. Udah ambil aja Unpar. Ya udah akhirnya aku mantap untuk milih Unpar. Jadi aku nggak ikut SPMB, nggak ikut apa. Orang pada SPMB, aku di Duri main squash, main golf tiap hari, sepedaan, ngelakuin hobi aku aja gitu. Iya. Jadi aku menikmati sih momen-momen pada saat itu. Iya. Jadi itu kayak ini ya, kayak kalau boleh diambil lesson learn-nya lebih punya lebih menetapkan pilihan di awal gitu ya nggak sih? Aku menetapkan di awal ya. Nah kalau menarik ini, sorry ya Pak Host, kalau Imam kan ini ya, Imam tadinya electrical engineer terus jadi ekonom. Nah, gimana ceritanya tuh, Mam? Backtrack sebelum jadi electrical engineer, computer science. Oh, computer science, oke. Jadi kalau aku sih dari dulu kalau ngomongin ini ya, sebenarnya angan-angannya apa, cita-citanya apa, nggak punya cita-cita, nggak pernah punya angan-angan, jujur aja. Jadi benar-benar go with the flow aja. Jadi waktu orang-orang pada bilang, mau kuliah jurusan apa? Jurusan apa ya? Dan akhirnya ya mikirnya ini simple aja. Oh, yang gajinya, yang kalau lulus gajinya gede. Simple kan? Waktu itu sempat sampai 2 atau 3 kali itu sampai tes psikotes yang untuk apa sih potensi dan bakat ya. Biasanya anak-anak Caltex nih ada kan di kompetensi, bakat dan minatnya sampai 3 kali. 2 kali atau 3 kali? Sorry, kayaknya 2 kali deh. Tapi kesimpulannya selalu sama. Kesimpulannya adalah kemana aja bisa. Yang penting dia tetap fokus dan harus teliti. Jadi waktu itu, kemana aja bisa. Dia jadi makin bingung dong. Oh makanya, gitu, kok enggak dapat aja bisa. Apa sebaiknya ngambil jurusan apa gitu kan? Iya. Aku nggak tahu dapatnya kayak gimana, cuma yang aku dapat tuh bagus di apa namanya itu? Di mana? Grup bagus di Bandung. Mekanik, pokoknya keterampilan tangan dan pengetahuan mekanis gitu. Jadi aku di arsitek atau dokter gigi. Hitung-hitung duit ya? Bukan gini, muter-muter bang, kayak baut-baut gitu. Nah itulah intinya. Aku nggak pernah dapat yang spesifik. Jadi selalu dapat kemana aja bisa. Yang penting fokus dan teliti. Bisa ya? Kemana aja bisa ya? Jadi bingung ya. Akhirnya, kalau Pak Joko dulu apa dapatnya Pak? Apa? Kalau kau dulu dapatnya hasil psikotes? Ingat aku aja nggak ingat aku psikotes apa enggak. Jujur aku lupa. Itu kayaknya optional lah, bukan yang semua orang ngambil, enggak? Seingat aku dapat bang. Jadi semuanya dapat pas mau dekat-dekat kelulusan, enggak salah aku itu karena. Iya. Sama hasil itu. Kau kan nggak selesai kelas 3-nya Mi. Hah? Nggak selesai. Kelas 3 SMA kamu nggak selesai kan? Selesai lah. Apa maksud kau ini? Gimana maksudnya? Hah? Bukannya kau langsung ke ini? Ke Tulsa sebelum selesai? Enggak lah, udah selesai lah. Udah lulus baru berangkat. Mana pula? Tapi diterima Tulsanya sebelum kau lulus kan? Enggak. Kalau dulu tuh aku, waktu psikotes itu aku ingat, aku ngambil psikotes juga. Tapi bukan yang, kayak optional gitu. Aku sama itu di Mutiara.
namanya Tante Wita Hendardiati kalau nggak salah. Jadi apa namanya, dapatnya farmasi. Oh gitu. Suggested majornya farmasi. Aku yang ngadu-ngadu obat. Farmasi? Itu dia maksudnya. Tapi aku yang nggak apa-apa lah, teknik kimia aja lanjut gitu. Nah, aku nggak apa namanya, masih mikir dulu teknik kimia kayak bapak aku ya kan. Aku ngeliatnya bapak aku tuh kayak ya maksudnya role model in my life lah ya gitu, salah satunya kan. Kalau teknik kimia ini kan lebih general, gini lah istilahnya. Kalau teknik mesin, aku pokoknya pakainya teknik dulu salah satunya kan. Teknik apanya belum tahu. Kalau teknik mesin tuh dia kalau di MOBA tuh kayak tank lah. Ya kan, kayak paladin gitu. Jadi armornya gede gitu kan, bawa pedang gitu kan. Terus ada yang kimia murni, itu bukan teknis ya, kimia murni itu kayak lebih ke mage gitu kan. Nah, kalau teknik kimia ini balance dia antara melee sama mage-nya. Antara power sama magic, MP sama ininya attack. HP sama MP ya kan. Nah, jadi armornya nggak tebal-tebal kali, tapi bisa ngomong apa sih? Tapi intinya jadi keren lah ya. Kalau kita lompat ke Putih boleh? Putih kan dulu hasilnya. Ingat nggak? Hasilnya dulu tuh kalau nggak salah itu gigi juga deh. Dokter gigi. Itu sampai aku ketawa, ya dokter gigi, diarahkan ke dokter gigi. Psikotes SMA kan? Ya, psikotes ya namanya. Iya, dokter gigi sama apa satu lagi aku lupa. Ada kan beberapa ya dia kasih tahu. San, aku mau nanya San. Emang kita psikotesnya dulu siapa yang ngetes itu, San? Itu dia, aku nggak ingat tuh. Aku nggak ingat entah itu di Duri apa di Rumbai. Cuma sih ingat aku menanti sekali. Jadi waktu itu aku ingat, mau psikotes nih, aku nggak tahu aku mau jadi apa. Kan ini jadi panduan gitu kan. Makanya aku ingat dari sekian banyak hal yang aku lupa. Aku ingatnya di Duri ya, kelas 2 ya? Psikotes. Di Duri kelas 2. Aku ingatnya di Duri kelas 2. Oh, berarti kayaknya 2005. Berarti mungkin aku dapatnya sebelum pindah ke Duri, mungkin di Rumbai kelas 3. Jadi iya aku ingatnya. Soalnya aku ingat sekali waktu itu dekat-dekat kelulus pokoknya kelas 3 lah. Itu sebenarnya tes IQ kan? Kalau nggak salah tuh psikotes namanya, psikotes. Terus ada pendalaman minat dan bakat, pokoknya ada minat dan bakatnya. Ya, ada sama gitu. nilai IQ-nya juga itu, aku ingat. Mungkin aku pernah satu lupa. Kita sambungkan sama tadi topik yang mau kita ini kan tuh kan tadi ekspektasi dan realita ya. Kalau misalnya aku boleh cerita duluan, pas setelah aku memutuskan mau jadi jurnalis itu, pokoknya bismillah lah, segala macam doa lah, dapat aja tuh masuk. Jadi di Unpad tuh dulu masuknya tuh fakultas komunikasi. Jadi itu anak ikom baru nanti semester ketiga penjurusan mau masuk jurnalistik, mau masuk humas, PR atau manajemen komunikasi. Jadi dari tiga jurusan itu tuh ya aku udah bulat gitu kan. Pokoknya mau masuk jurnal. Udahlah masuk jurnal aku dengan harapan jadi jurnalis kan nantinya. Udah tuh kuliah aku 7 tahun kan. Nggak jelas main-main aja. 7 tahun aku kuliah. 7 tahun. No. Gaji jurnalis. Apa maksudnya gaji jurnalis tuh? Jadi jurnalis. Jadi. Kalau zaman kuliah, aku masih kayak yang anak-anak yang sok-sok idealis gitulah. Sok-sok idealis ya. Aku ngebayanginnya aku akan pergi keliling dunia meliput perang, terus ngasih tahu ke dunia bahwa perang itu tidak baik gitulah. Aku itu dalam 7 tahun tuh aku sempat magang jadi jurnalis betulan kan, jadi wartawan di Sindo Jabar dulu tuh. Yang di Bandung kan? Yang di Bandung. Aku memberitakan ada anak tidak mampu gitu, terus di mana pemerintah gitu loh. Aku pokoknya bikin tulisan gitu, terus interview wakil gubernur atau siapanya gitu waktu di Jawa Barat. Terus gimana Pak, mau dibantu nggak? Terus dia bilang iya kita akan bantu. Nah itu terus aku
proses, terus pokoknya aku bikin berita kayak gitu, terus akhirnya si anak tuh dibantu sampai dia dioperasi lah sama pemerintah akhirnya. Jadi ngerasanya wah kayak gini nih, ini yang aku mau lakukan nih nanti setelah aku lulus, aku pengen membuat perbaikan gitu kan ceritanya. Kiri. Nah, lulus lah, Wak. Kenapa? Enggak, aku mau bilang pers itu kan pilar keempat demokrasi ya. Apa? Ya. Ya. Ya intinya kayak gitu lah. 4 pilar. By the way, Imam nih kok nyebut-nyebut Bandung berapa kali tadi, ada apa, Mam? Berapa kali sih Imam? Dulu kan waktu Iksan magang di Sindo Jabar. Nah, itu mainnya sama siapa, San? Nah, lihat ya. Main Sindo Jabar? Mainnya sama siapa? Waktu kau di Sindo Jabar. Biasanya jalan-jalannya sama aku. Oh gitu. Jadi Imam Mama Iksan aja, nggak ada yang lain dah? Oh iyalah, kita petualang, ya nak? Siapa aja tuh? Kita pernah, kok di Bandung tuh waktu aku Sindo Jabar? Oh. Di Bandung. Oh iya ya, oke. Kan kalau mau diteruskan ceritanya. Udah, lanjut. Siapa nih? Aku lagi yang cerita nih. Ya, sebenarnya Osid kalau disambung-sambungin bisa sih sama yang ini, nggak apa-apa lah. Lanjut. Apa itu? Osid bisa dihubungin juga. Ya, intinya kayak gitulah. Aku pengen jadi wartawan. Aku dulu sama kayak Iksan. Aku dulu sempet pengen jadi koresponden atau jadi jurnalisnya di National Geographic lah. Aku jadi koleksi semua National Geographic buku, majalahnya, bukunya semuanya. Semuanya, terus sampai atributnya. Terus aku ingat tahun 2007 aku ke Washington DC, aku lihat headquarter-nya tuh. Dari luarnya paling cuma lewat lah. One day I will be here, bilang gitu. Tapi kayaknya nggak jadi lah. Mimpi gratis ya. Rezekinya lain. Gratis. Iya, gitu. Paling gitu sih aku kalau kita bicara masalah jurnal. Aku pengen waktu itu. Dengan posisi kau sekarang, aku feeling somehow bisa nyambung itu sih. Insya Allah. Ya nak. Kalau dengan National Geographic mungkin enggak ya. Di posisi yang berbeda mungkin. National Geographicnya mungkin kau yang. Tapi aku pengen melakukan beberapa kegiatannya kayak misalnya istilahnya tuh save orang hutan yang kayak gitu. Walaupun itu bukan program National Geographic, tapi itu hal yang diliput oleh National Environmental lah ya. Ya. Dan kalau aku boleh sambung tadi ceritaku, realitasnya setelah aku bermimpi untuk jadi jurnalis, ternyata waktu aku udah lulus, aku apply kemana-mana, nggak ada yang manggil. Ada yang manggil, cuma nggak dilanjutin sampai interview, terus nggak dilanjutin. Akhirnya aku di ini project management, ada konsultan gitu, ada kantor konsultan. Kebetulan sepupu aku yang yang jadi manajernya, sini aja, ada yang keluar katanya gantiin. Udah aku kerja di situ, nggak nyampe setahun, lanjut S2 ngambil project management, balik karena lingkungan orang-orang yang aku kenal di workforce di lingkungan kerja waktu di Jakarta dulu masih orang-orang konsultan itu, masuklah aku di konsultan KAP nih, kantor akuntan publik, konsultan finansial. Tapi akhirnya interview dan penawaran akhirnya masuknya di business development. Jadi kayak market lah. Berarti survei marketnya gitu ya, Sin? Iya, lebih ke bantu si konsultan ini nge-reach out ke klien sih, Bang. Ya marketing lah jatuhnya. Oke. Habis itu nggak lama situ terus pindah ke konsultan hukum sampai sekarang. Oh, jadi itu udah bukan yang di BEJ lagi? Bukan, udah pindah. Tadinya di BEJ cuma kantornya pindah, cuma konsultan hukum jadi. Konsultan hukum sekarang ya. Oke. Apa HP? Iya. Oh di HP. Waktu itu sempat di HP kalau kan. Sekarang sampai sekarang. Oh sekarang kok di HP? Iya. Oh cewek aku di HP lah. Iya, waktu itu aku sempat mau, ya nanti kita bahas. Waktu itu cuma nggak nyampe. Gitu sih. Oke. Kok di HP sekarang? Berkelindar lagi ya. Kehidupan kita ya, ada aja nyambung-nyambungnya. Soalnya dengar BEJ konsultan hukum, apalagi kalau bukan HP pindah ke
Pacific Century Place sekarang kan. Gitu ceritanya. Gitu. Aku belum kenal baik lah sama Bang Imam nih kan. Coba lah Bang Imam ceritakan. Bang, Coba lah. di antara orang-orang ini, Ah, di antara orang-orang ini, termasuk kau, aku yang paling muda, berani jamin. Berani Aku tuh kalau jamin memang aku yang manggil paling orang kan muda. gaya kalau ketua manggil emang. Pak, manggil Bang ya kan. Manggil Om. Berani ya kan? jamin aku yang paling muda. Bukan berarti Iya, dia iya. masalah tua muda. Aduh. Apa Aku kan angkatan 93, gimana sih? Si Mam tadi kan ceritanya kan go with the flow. Dia Ah. go, Ah, ya kalau aku juga kan go with the flow dan kayak maunya jadi apa terus jadi apa kemana-mana gitu kan Iya, lumayan tuh. Kalau kau gimana Mam? Kayaknya go with the flow kau juga kayak ada agendanya juga kan sebetulnya. Enggak. Kau sampai sekarang kau jadi dosen. Justru aku sebenarnya mengusulkan topik ini angan-angan versus realita ini karena kalau aku berkaca ke pengalaman aku ngerasa pengalaman aku mungkin yang paling aneh dalam arti aku nggak pernah punya agenda dan aku nggak pernah aku lulus pengen ini, aku nanti pengen ini, aku pengen ini, nggak pernah gitu loh. Jadi cuma dari pertama kan, waktu mau kuliah mau ngambil jurusan apa, nggak tahu. Akhirnya ngapain? Mikirnya udah cari yang gajinya paling tinggi. Akhirnya googling yang gajinya paling tinggi, petroleum engineer. Nggak mau kerja minyak karena waktu itu mindsetnya udah merantau dan udah lebih open. Nggak pengen balik lagi ke remote. minyak lagi gitu ya. Iya, nggak pengen ke remote area, nggak mau. Akhirnya pilih nomor 2. Nomor 2 computer science. Ya udah, computer science. Habis itu ketiganya electrical engineering. Ya udah ketiganya pilihan keduanya electrical engineering. Begitu tapi waktu itu mikirnya kayaknya lebih tertarik ke electrical engineering deh. Jadi pertama kali tuh masukinnya electrical engineering, nomor 2-nya computer science. Karena waktu itu masuknya spring. Jadi karena masuknya spring, jadi kuotanya kecil buat electrical engineering. Jadi akhirnya masukin computer science sama advisor waktu itu, advisor yang tukang daftar-daftarin kelas lah. Kamu mau computer science atau mau electrical engineering? Yang gaji lebih gede yang mana? Yang sekarang lagi hot computer science. Oh ya udah computer science. Dan itu berlanjut terus sampai akhirnya justru yang jadi hurdle-nya, jadi ibaratnya yang realitanya, yang batu realitanya itu justru gagal gitu. Maksudnya aku begitu di computer science nilai aku nggak jelek sih, nilai aku B. Tapi kenapa nilai aku B semua? Aku kan harusnya nilainya AAA dong. Jadi, aku nggak bisa bersinar di sini. Aku bisa di sini, tapi aku nggak bersinar di sini. Ya udah, aku pindah ke elektro. Kebetulan waktu itu ngambil kelas elektro, ternyata di elektro bersinar. Oh ya udah, pindah. Tapi lulus elektro pun mau kerja di mana? Ya kerja di mana aja, yang penting digaji. Jadi batu sandungannya lagi, waktu itu kan elektro dengan background computer science. Cocoknya kerjanya kan model di Intel, Microsoft waktu itu pengen kerja di situ, ya udahlah gajinya gede di situ, atau di Google. Waktu itu Google masih belum se-hot sekarang sih. Udahlah. Jadi belum 2008 kan itu? belum 2008 masih belum. 2008 orang masih pengennya ke Microsoft. Jadi itu ya udah pengen ke situ, batu sandungannya kena lagi. Kalau lu mau ke sini lu mesti at least S2 atau S3. Oh ya udah, gue pulang. Baliklah ke Indonesia. Jadi ke Bandung kan? Yang jadi batu sandungan tuh nggak ketemu jalannya gitu loh. Kayak apa sih, kayak naik mobil, mentok, ya udah putar balik. Buntu
putar Iya. balik. Aku pikir Dan waktu kerja kalau juga aku balik ingat-ingat Indo kan. perjalanan aku juga kayaknya Allah tuh memang menempatkan entah halangan, entah itu kayak redirection gitu. Begitu kita nyampe situ kayak mau nggak mau kita Ya buntu. ambil jalan yang mungkin memang sudah grand design. Ya, Gitu. waktu kerja di Indo, aku kan sempat di Bandung. Nah, nih balik lagi nih ke Bandung nih. Sempat kerja di Bandung. Mentoknya kenapa? Karena akhirnya aku nyadar bahwa aku kerja di bagian R&D yang kalau R&D itu nggak menguntungkan. Yang menguntungkan itu adalah pemasaran barang R&D-nya, produknya. Tapi barang itu tidak bakal pernah bisa dipasarkan karena bergantung sama regulasi. Dan orang regulasinya pengen cari untung. Iyalah. Jadi ya ini nggak ada masa depannya. Iya. Tuh pindah lagi. Sampai akhirnya ke ekonomi dan sampai akhirnya waktu selesai S2 S3 juga S3 mau lanjut S3 nggak? Kerja aja dulu. Nggak ketemu kerjanya. Ya udah lanjut S3. Waktu selesai S3 pengen kerja di mana? Pengen kerja di industri. Cari industri. Nggak dapatnya akademik. Ya udah jadi kayak Jadi dosen ya. Ya justru Ya, makanya kadang-kadang aku pengen tahu nih yang pengalaman orang lain tuh apa kayak gitu, apakah aku pengen tuh ada benar-benar dari dia kecil atau mungkin dari dia semenjak dia SMA dia emang pengen jadi ini dan emang fokus di situ terus sampai ibaratnya ini kan ketemu batu dan aku selalu terbalik. Kenapa nggak dihancurin gitu loh? Aku pengen. Aku tadinya aku pikir kita akan dapat cerita kayak gini dari Putih. Makanya waktu tadi Putih cerita ternyata dia bukan. Oh, aku pengen jadi dokter semenjak dari SD gitu kan. Itu jadi kayak runtuh juga harapan yang tadi aku pengen dapat cerita bahwa ada yang aku pokoknya pengen. Terus aku mau nanya dong, Mang. Ya, terus kalau SMA ke Singapura itu bukannya planning ya? Enggak. Itu dia. Kenapa kau pilih SMA? Kenapa kau pilih SMA di Singapura? Maksudnya? Oh, ke Singapura. Mau tahu nggak alasan yang sesungguhnya? Waktu sebelum angkatan aku kan Jody itu yang ke Singapura. Iya. Kan Jody tahu kan? Iya. Jadi salah satu percakapan jadi di keluarga aku biasa kalau makan malam, makan siang itu bareng-bareng. Terutama makan malam lah. Kalau makan siang agak susah. Makan malam terus ngomong, itu lihat tuh anaknya anaknya si ini udah dapat beasiswa di Singapura. Imam mau nggak dapat beasiswa juga ke Singapura? Jadi gimana ya? Seorang orang tua tuh tahu sifat anaknya dan aku mungkin sekarang merasa sesungguhnya aku waktu itu merasa dipanas-panasin gitu. Udah aku cuma mau ngebuktikan kalau aku juga bisa. Oke. Dan waktu begitu mau tanda tangan kontrak menerima, aku bingung, aku nggak tahu. Ya umur segitu lah ya. Tanda tangan nggak? Iya. Nggak diomongin juga, ya diomongin pastinya. Cuma kayak tanda tangan nggak? Ya gimana sih anak umur 14 tahun, would you go to this country or would you stay? Ya, aku pikir aku hampir pergi itu ke Singapura gitu. Oh iya? Juga itu gara-gara apa? Tawaran atau apa tuh? Ya aku ngeliat Mas Jody juga kan. Terus habis itu dia berangkat kan, terus habis itu kita ngobrol panjang lebar ya kan, dia kasih aku form bla 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 waktu dia ke Duri. Terus habis itu aku udah mau berangkat, udah mau submit. Datanglah mama aku kan. Udahlah, ngapain juga pergi ke negeri orang. Dekat-dekat mama dulu lah. Ya udah akhirnya agak jadi. Itu aku ada cerita juga tuh dikit mirip kayak gitu sih waktu waktu mau habis lulus kan, pas mau berangkat ke US nih. Aku sebenarnya kelihatan gitu di muka wajahnya tuh nggak rela gitu. Waktu itu aku udah terima di ITB Bandung sama FKUG ITB Bandung sama Teknik Kimia ITB sama FKUGM kan. FKG ya? Lupa orang.
kayaknya FK. Terus apa, kayak aku tuh yang kayak aduh sedih juga aku jadi ngingatnya, maksudnya udahlah ngapain ke Amerika gitu jauh-jauh, tapi ya gimana masa ini nggak dipakai gitu kan. Itu sih ininya apa namanya. Tapi tadi Imam ceritakan dari sini ke sini karirnya gitu kan. Putih juga ini kalau aku boleh nambah ya San ya, sorry. Apa Putih juga tadinya tekim atau kedokteran, akhirnya kedokteran kan. Kalau Iksan juga jurnalis, tapi terus mentok jadi project management, sekarang jadi konsultan hukum gitu kan. Kalau aku apa namanya antara bimbangnya dulu kedokteran sama teknik gitu kan. Bahkan terus abis lulus sekarang kuliah sekarang ini ya sebenarnya karir aku sama aja jadi engineer aja, cuma pindah-pindah kan, abis di PHK Chevron pindah ke Udah industri juga lah ya. Iya, masih di industri, pernah di Petroniring juga sebentar gitu kan. Habis dari Petroniring pindah ke Emerson, terus baru yang sekarang gitu. Nah, apa namanya? Kalau aku ngeliat yang paling lempeng justru malah OSIT ya nggak sih? Dulu pengennya HI ya kan, masuk politik, sekarang jadi politisi praktis ya nggak sih? Gimana sih? Iya. Justru paling lempeng. Jadi gitu. aku itu memang banyak beberapa bucket list sejak SMA itu, Mi. Jadi waktu itu aku nulis, aku sekarang catatannya hilang ya, tapi memang beberapa hal aku itu tulis geologis, terus diplomat. Akhirnya aku pilih diplomat. Terus ada beberapa hal lagi, aku pengen keliling dunia, aku bilang. Aku pengen keliling Indonesia before 30, ya kan? Before 30, accomplished tuh udah ternyata. Tanpa aku sadari udah seluruh Indonesia udah aku jalanin. Terus semua provinsi udah sih? Sudah. Di umur aku 28 udah semua. Oh. Gitu. Terus aku tinggal satu lagi. Sebelum 35 aku udah nginjakin 5 benua. Tinggal Afrika aja sih yang belum. Nah, dalam hal ini aku pengen bilang, nggak tahu kenapa, apa yang ada dalam bucket list itu aja sih yang aku coba. Checklist gitu. Dan Jadi alhamdulillah. nggak ada yang impulsif kayak gitu. Impulsif ada juga lah. Ada banyak malah. Oh gitu. Tapi ada juga tapi. Ya untuk melengkapi si bucket list aja itu kan. Tapi juga walaupun banyak juga yang belum accomplish, tapi ya kenapa lempeng ya aku nggak tahu ini suatu hal yang bagus, nggak tahu ini mungkin suatu hal yang kurang asik, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya aku go with the flow, aku arahin. Istilahnya gitu ya. Okay. Gitu sih. Oke. Gitu. Oke. Imam tunjuk tangan tuh San. Imam. Kenapa Mam? Nah, nggak nih. Jadi kembali lagi kalau ngomongin masalah karir dan apa? Percintaan bukan? Bukan. Ekspektasi gitu ya. Angan-angan. Aku ada satu momen di hidup aku di mana aku ngerasa aku seharusnya jadi orang yang kerja seperti ini. Itu terjadi waktu aku habis lulus S1 dan karena OSIT bilang pengen keliling dunia, aku juga setelah aku agak pergi ke sana kemari juga kayaknya keliling dunia enak. Di situ aku nyadar. Jadi waktu itu aku lagi naik pesawat, naik XQ, sorry nyebut merek. Waktu itu nyadar, loh aku ngapain sih susah-susah, ini udah lulus nih, ngapain sih susah-susah elektro. Lihat aja pramugari ini cuma modal senyum, melayanin orang, dia juga bisa keliling dunia. Tapi kan trainingnya berat kalau pramugari, Mam. Iya, semuanya pasti ada beratnya, pasti ada perks-nya. Dan aku menganggap ya, kalau emang tujuannya keliling dunia, dan kembali lagi ke ini tadi kan, ke psikotes tadi, mau jadi apa aja bisa, yang penting fokus dan teliti. Ya berarti kalau kayak gitu, kenapa nggak dari dulu jadi pramugara aja? Iya. Dan modalnya kan supaya bisa banyak destinasinya kan harus belajar bahasa.
ya udah enak juga kan belajar bahasa, menarik, Betul, betul. berkomunikasi dengan banyak orang. Terus mikir, lah kalau kayak gitu ya cuma modal sama senyum sama mau melayani orang. Ya di samping itu ya emang waktu lagi kerja, lagi shift emang Iya. berat, mesti diakuin. Cuma ya perks yang didapat sesuai dengan yang apa ibaratnya yang ambisi yang mau dikejar gitu. Jadi kadang-kadang aku mikir ya kadang-kadang ya sebagai dosen kan kadang-kadang murid-murid tuh datang, saya bingung nih, saya mau kerja praktek, saya mau kerja Iya, iya. praktek. Bagusnya saya kerja praktek di sini atau kerja praktek di perusahaan ini. Di perusahaan ini saya jadi ini, perusahaan ini saya jadi ini. Oke. Jadi ya aku merasa nggak qualified buat ngasih advice, tapi sepengetahuan harusnya yang driving force-nya itu ambisinya, passion-nya, maunya pengennya apa, pengen kerjanya jadi apa. Jadi memang pada dasarnya tiap orang mungkin seharusnya ya punya, oh aku pengen jadi ini. Jadi dan itu yang jadi driving force-nya. Jangan ya menurut aku sih jangan kayak aku yang cuma ya kalau ada jalannya di situ ya aku jalan di situ dan I see. Cuma kalau aku boleh sorry nih agak aku udah dipanggil anak. Cuma maksud aku tadi dari yang Osit bilang go with the flow tapi flow-nya diarahkan gitu kan. Terus yang tadi Imam juga udah tambahkan, bukan aku sih kurang setuju kalau aku bilang jangan kayak aku. Aku pikir semua orang mungkin ada jalannya dan grand design itu kan bukan kita yang bikin ya. Kan kata pepatahnya kan manusia berencana, Allah yang ya Tuhan yang mengarah. Dan aku pikir bagus istiqomah kayak Osit dan dia tahu apa yang dia mau gitu dan dia menjalankan apa yang dia mau. Dan aku pikir nggak ada salahnya juga kayak Imam atau kayak aku gitu yang lihat di mana bisanya gitu. Masuk sini, masuk situ, masuk sini cuma driving force kita kalau kata Osit tadi kan kita apa kalau bisa kita tahu nih apa yang kita mau dan kita kejarkan, itu kan jadi kayak motivasi kita untuk mengejar nih kayak, oh aku mau keliling Indonesia nih. Oh aku mau keliling dunia sebelum 30 tahun atau gimana gitu kan. Itu bagus dan menurut aku juga nggak masalah kalau bucket list kau belum tercapai gitu karena ya itu tadi rencana mungkin berubah tapi driving force-nya tuh yang aku pikir yang namanya hidup. Untuk kita punya driving force itu yang ngebikin kita hidup gitu, ngerasain. Aku kalau boleh jujur aku masih pengen, maksudnya jadi jurnalis dan mati di medan perang sedang meliput itu masih jadi impian aku gitu. Cuma realistically aku nggak ngeliat itu jalan yang baik buat aku sekarang. Dan kan kalau misalnya di interview atau di aku pernah kencan dulu dan pertanyaannya kayak gini. What do you see yourself 5 years from now? Kan banyak di pertanyaan-pertanyaan. Kalau wawancara pasti ada tuh. Ya kan? itu kan determine kita tahu nggak sih kita pengennya apa gitu. Yeah. Orang ini nggak sih dia pengennya apa dan punya passion nggak, dia punya kata-kata yang sering jadi jargon gitu lah, dia punya passion nggak, dia punya goals, dia punya apa gitu. Cuma maksud aku passion show ya. Passion show gitu kan. tapi nambahin San, emang kalau ngomong interview kerja ya itu bias dalam arti orang seolah-olah memiliki goal yang konkret itu seolah-olah mereka lebih punya passion. Ya, cuma tapi maksud aku dalam hidup kan harusnya juga bukan kayak gitu. Kita kan nggak bisa bilang harusnya kayak gimana karena kalau di interview kerja kan yang yang mau nge-hire kok kan juga pengen tahu kok gimana. Itu kan sama kayak gitu juga. Kita kan juga sebetulnya pengen tahu kita maunya apa gitu kan. Dan pertanyaan gitu pas lamar kerja kan. Iya gimana? Aku pengen ngomong bercanda sih. Pas lamar kerja kan biasanya tanya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Terus habis itu kenapa kau pengen masuk ke sini gitu. Ada kayak yang jawab, saya suatu saat
pengen jadi pemilik perusahaan ini. Aku pernah jawab gitu. Iya. Gue jawab gitu. Aku pernah jawab gitu, nggak dapat. Aku pernah bilang saya pengen duduk di tempat duduk Bapak sekarang. Aku pernah juga jawab kayak gitu. Di interview kayak gitu. Dan aku dapat kerjaan yang itu tuh. Oh iya, bagus, Iya. bagus, bagus. Jawabannya. Cuma itulah apa pertanyaan-pertanyaan itu kan tujuannya untuk memetakan kan. Iya. Dan kita sebagai manusia kan memang pengen tahu kita pengennya apa gitu, kita pengennya mana. Jadi pertanyaan itu bagus untuk dilontarkan, cuma menurut aku nggak selalu harus terjawab karena maksudnya hidup kan akan membawamu ke tempat-tempat yang kalau duga-duga. aku sih selalu menganalogikan kehidupan aku sendiri itu kayak nyetir di malam hari. Aku tahu tujuannya aku mau kemana, tapi aku cuma bisa ngeliat cuma 3 meter di depan gitu. Tapi aku jalanin aja nyampe gitu. Tuh. Di balik cahaya itu nggak tahu ada apa. Gitu. Assume nggak pakai GPS ya? Pakai lah. Turn left. Kan Cuma kan turn left kan kita nggak mesti belok ke kiri juga. Siapa tahu nanti kita lewatin turn left itu nanti di depan nanti dia bilang turn left lagi masih bisa gitu kan. Terus suruh muter balik atau gimana. Betul. Ternyata kalau salah jalan bagus juga gitu. Ternyata mungkin nambah pengetahuan. Oh, ini ternyata ke sini. Ya udah, yang penting gue tahu ini ke sini, tapi gue tujuan gue bukan ke sini, gue balik ke arah, gue ke situ. Dan in my case ternyata gitu. kalau di case-nya aku ternyata nyasarnya aku works pretty good for me gitu for now. Jadi maksudnya saat tujuan belokan tapi iya bagus gitu kan. Apa Bang bagus? Well, San. Apa? Works pretty well. Ya, works pretty well. Aku pengen dengar dari Putila sebelum kita boleh kita tutup ya nanti maksudnya kalau kita ada perpanjangan lagi boleh nih. Cuma aku harus cabut nih. Putih. Okay. Apa? Closing remarks. Apa? Closing remarks apa kayak gitu? Apa ya? Apa kok juga punya kayak kan banyak jargon-jargon yang kita sampaikan tadi. Cepat. Iya. Ya tadi ya aku susah ya kalau buat penutup ini. Ya jadi sebenarnya kalau boleh main 30 menit aja enggak? Oh iya. Dikit Bang. Sebenarnya ya kalau dari pengalaman kita sendiri ini itu kayak jadi apa ya pembelajaran sih. Kayak sekarang kan aku punya anak. Jadi itu kesalahan di masa lalu itu aku buat itu tidak akan berulang di anakku gitu. Jadi mungkin dulunya informasi mengenai pekerjaan itu terlalu sempit ya kalau zaman kita masih sekolah dulu. Kalau sekarang aku sudah mulai mengenalkan ke anakku kalau dokter seperti ini, dosen, aku nggak bayangin loh dulu pikiran aku tuh dosen tuh ya hanya ngajar aja gitu. Jadi maksudnya kecil gitu loh, maksudnya ruang lingkupnya kecil. Ternyata setelah aku tahu gimana suamiku ternyata bisa riset juga, riset dengan berbagai dari bisa lintas sektor juga, bisa bekerja sama dengan kesehatan dan lain-lain. Itu jadi terbuka sih wawasanku gitu. Jadi mulai sekarang pun aku udah mengenalkan ke anakku mau jadi apapun. Misalnya sekarang nih Alia itu lagi suka sama buku-buku sains. Jadi kalau misalnya mau saintis nanti Alia harus seperti ini. Udah diarahkan sejak kecil. Jadi pengennya ya itu tidak akan istilahnya tidak ingin nanti anak itu mengambil sesuatu yang akan ketika menjalaninya akan terbentur di mana-mana gitu loh. Jadi kayak merasa bersalah sih sebenarnya dulu. Kayak pengen ngulang lagi sih nggak sih? Ada nggak Bang perasaan atau Iksan atau Osip dan Imam kayak pengen mengulang waktu lagi, pengen perbaiki lagi gitu. Aku sih ada. Kalau aku sih pengen mengulangnya itu bebannya pengen balik ke beban kehidupan masa lalu. Nggak terlalu berat, enteng gitu. Sekarang ya. Gimana konkret itu maksudnya kayak misalnya kayak dulu kan kita nggak usah mikirin cari duit lah apa kan, pokoknya kita tuh hidup aja, ketawa nonton apa sih. Kalau sekarang kan kadang-kadang betul. Dan kalau soal penyesalan sendiri, gitu. Kalau soal penyesalan yang aku ingat tuh dari film apa ya, yang akan kau sesali itu adalah hal-hal yang
tidak kau lakukan instead of apa yang telah kau lakukan. Betul, Jadi kayak kesalahan-kesalahan segala macam itu tuh kayak itu bukan kesalahan, itu kayak pembelajaran kan. Iya. Kesalahan yang pernah kau lakukan, maksudnya hal-hal buruk yang menurut kau buruk gitu pernah kau lakukan, Ya. itu jarang jadi penyesalan. Yang sering jadi penyesalan itu lah coba dulu aku Yang belum melakukan dilakukan. apa-nya. Iya. Jadi aku pikir bagus juga Putih ada mengarahkan anaknya, dan aku bakal Iya. bilang kalau nanti anak-anak aku udah bisa diajak ngobrol, paling aku bilang lakukan kesalahan-kesalahan kalian, karena aku belajar dari orang tua juga kayak gitu sih. Papa aku juga bilang kau akan membuat kesalahanmu sendiri dan akan belajar dari situ. Tapi ya, Dan maksudnya kasih rambu-rambu juga kan, bukan oh ya pasti Jangan kebablasan. nggak gila-gilaan lah kalau gitu. maksudnya salah-salah kayak misalnya salah pilih jurusan, salah apa namanya kuliahnya jadi lama, yang salah-salah kayak gitulah, itu yang Ya, yang salah yang bisa diterima gitu loh. iya bukan salah pakai narkoba juga gitu kan. Iya. Maksudnya kita kasih Oke lah. Oke Bang, kita main 30 detik. Oke, jadi Ada itunya enggak? jadi tradisinya geng hore ini kalau udah di Tunggu, aku mau add dikit satu kalimat aja. Jurusan itu nggak ada yang salah. Yang salahnya effortnya kita. Dah, titik. Wes, mantap dong. Oke. Ini ya 30 detik ya. Siapa dulu ya? Siapa dulu? Pak host siapa Ngapain dulu? itu? Jadi, Imam dulu boleh? oke, jadi Tadi sebetulnya kayaknya aku pas belum di tahu 30 tuh. detik. Ceritakan dulu, Bang. Di OSIT tuh apa ya? OSIT apa? 30 detik di tiap ujung episode ini Hmm. kita memperkenalkan diri, terserah soal apa yang mau perkenalkan diri ke orang. Dan kau pengen orang tahunya apa. Nah, cuma khusus yang native di sini itu nggak boleh sama dengan yang episode sebelumnya. Belum ya? Ya, Oke. tapi kalau gue kan belum ada di episode sebelumnya kan. Nggak tahu episode mendatang mau ada lagi atau enggak gitu kan. Boleh, kalau ada waktu pasti. Siap, oke. Siapa dulu ya? Siapa dulu, Pak host? Imam boleh? Imam, oke. Iji, 2, 3. Ya, mungkin sebagai dosen, mungkin buat adik yang kalau nonton. Jadi, nggak apa-apa. Salah jurusan nggak apa-apa. Aku juga dulu salah jurusan. Yang penting apa sih? Mungkin agak realistis aja. Mungkin tahu when to stop, itu yang penting, dan tahu kapan mesti lanjut terus. Jadi kadang-kadang ada batu yang harus dipecahkan dan ada batu yang harus dihindari. Oke. Wih, pas dong. Siapa Siapa dulu? lagi ada yang mau? San, siapa lagi, San? Putih mau? Putih. Ya, boleh. 1, 2, 3. Oke, ya sebelumnya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mumpung ini hari terakhir ya di bulan Ramadan kita syuting sih. Terus kemudian untuk adik-adik juga, mungkin sekarang udah zaman lebih canggih, jadi gunakan informasi yang ada di sekitarmu, nggak kayak zaman kita dulu mungkin ya, internet terbatas. Kalau untuk adik-adik zaman sekarang itu gunakan internet semaksimal mungkin untuk mencari cita-citamu yang akan datang. Mantap. Siapa lagi, San? Boleh. Pak Joko? Osit? Halo, mohon maaf lahir batin juga. Untuk buat semua lah ya, ini kita sharing. Jadi intinya kalau kita pengen satu hal, kalau prinsipnya pengen satu hal, kita harus berucap dalam hati, I have to earn, itu terus. Itu yang udah terjadi dalam kehidupan aku sih. Jadi untuk kelanjutannya minggu depan. Asik. Mantap. Mantap. Oke. Have to earn ya, dibikin Siapa dulu nih, Mam? berhak gitu Mam ya. San. Aku atau kau? Bebas ya Bang, boleh? Aku dulu ya. Oke. Ntar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. 2 hari lagi ya. Ini menarik topiknya. Maksudnya ada tamu spesial juga OSIT di sini. Jadi terbuka wawasannya kita semua soal karir. Sebenarnya aku banyak kali pertanyaan ke OSIT karena pertanyaan-pertanyaan politis, tapi mungkin itu next week ya. Intinya stay safe, stay healthy. Aku nggak tahu. Nggak 2 detik ngomong apa.
Bagus kan 30 detik tuh memberi kita waktu untuk Iya. 2 detik mau ngomong apa, weh? Aku share dikit lah. Jadi kan aku lagi ini ya menggandrungi seperti yang episode kemarin ya JKT48 kan. Jadi mereka tuh bikin virtual handshake. Jadi karena pandemi, jadi handshake-nya tuh Gimana gini? virtual. Gini. Iya gitu. Gimana? Jadi cuma 50 detik, weh. Aku mau ngomong apa tuh susah kali ya. Ngomong apa ya? Gitu. Asli lah. Terus Abang ikut. Hah? Abang udah ikut. berapa kali dia ikut? Saat Ya jangan Allah. Jadi ada webinarnya gitu. ada. Jadi sama member-membernya. Jadi ini ada ya berapa harganya tuh kalau nggak salah 100.000 50 detik. Ya Itu dia Allah. poinnya. Bayar. Kirain abang cuma dengar-dengar aja berita kayak itu ternyata ikut ya Allah. Ikut Ikutlah. dia, ya. Ikutlah dia. Sorry ya. Oke. Itunya Oke, ya. aku lagi ya. Tapi maksudnya jadi kayak practice interview gitu. Oke, San. Bagus ya. Oke. Assalamualaikum. Aku Iksan. Senang memasak udah ya. Enak udah. Kayaknya belum. Udah. Aku senang bisa ngobrol kayak gini sama teman-teman lagi dan OSIS dan mudah-mudahan kita orang-orang dapat belajar lah dari apapun yang kita obrolin malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Masih ada 5 detik tuh. Ada 4 detik. Oke. Nah, dah. Oke. Ada lagi yang mau dikomen? Takutnya kemalaman pula di sana ya. Imamnya juga udah Kita closing aja Bang, silakan. Oke, guys, terima kasih udah datang, terutama buat OSIT. I know that Terima kasih semuanya ya. you're very very busy person, ya kan? Masya Allah, udah nyempatin. Jadi nggak ada sidang, Sid, atau gimana? Nggak ada sidang. Karena Sidang hilal. lo Sidang enggak, apa nih? bukannya anggota parlemen. Apa? Kan nggak lolos, Mi. Oh, nggak masuk ya? Oh, aku kira masuk. Sorry, Sid. Enggak. Oke. Jadi, tapi aku tetap melakukan kegiatan-kegiatan Kalau politik dan sosial sih. rapat partai ada? Rapat-rapat partai gitu pakai? Rapat partai ada. Ada pakai Zoom, ada pakai langsung. Oke. Gitu. I see. Oke lah. Belum lagi kita meninjau sembako kan. Titik sembako gitu. Meninjau tuh danau ya, bukan? Hah? Oke. Thank you semuanya. Thank you Osid. Thank you. Imam. Terima kasih. Lahir batin insyaallah. Pokoknya kita keep in touch. Kali-kali Osid mau join lagi. Kayaknya banyak yang bisa diklik dari Osid nih. Ayo. Baru awal-awal kulitnya aja nih kayaknya. Enak lah ya pemanasannya ya. Kan? Kan kita nanya-nanya Imam di Bandung, ada apa ya dengan Imam di Bandung? Nah, itu mungkin kita bahas next. Bisa. Itu bisa 3 episode. Karajo. Sip. Iya, Selamat berlebaran semua. Selamat berlebaran. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar aku press dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.